malam rekan-rekan semua serta dosen pengampu Bapak Daniel Eskom MM yang kami hormati. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan dengan judul pengoptimalisasian biaya distribusi CV Prima dengan judul yaitu dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama adalah Northwest Corner Method, yang kedua adalah Least Cost Corner Method, yang ketiga adalah Frugal Approximately Method, yang terakhir adalah Stepping Stone Method. Sebelum dimulai presentasi pada malam hari ini, izinkan kami perkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama itu adalah Vivi Nabila Opratiwi selaku presentator pertama pada malam hari ini. Yang kedua adalah Rizka Kirana Putri selaku presentator kedua pada malam hari ini. Yang ketiga adalah Hasan Alfarobi selaku saya pribadi dengan sebagai moderator dan presentator ketiga pada malam hari ini. Dan terakhir adalah Taufik Saputra selaku presentator keempat. Sebelum tidak perlu berlama-lama, kepada Vivi Nabila Opratiwi dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode Northwest Corner. Metode tersebut adalah metode penyelesaian awal dengan cara pengalokasian distribusi mulai dari sel yang terletak pada sudut pojok kiri atas. Dalam perhitungan Northwest Corner, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memulai dari sel yang berada di pojok kiri atas dengan biaya distribusi terkecil, kemudian alokasikan ke dalam sel dengan memperhatikan keseimbangan antara persediaan dan permintaan. Pada tabel, PT Tangsaka Cipta Properti memiliki biaya distribusi terkecil, yaitu 1.780. Kemudian alokasikan dengan nilai persediaan dan permintaannya. Di sini permintaan dengan biaya 7.895 dan persediaan 8.639. Cari dengan biaya terkecil. Berarti di sini kan nilai permintaannya paling kecil. Kita alokasikan ke dalam sini. 7.895. Kemudian setelah dialokasikan, nilai persediaan dan permintaan dikurangi dengan jumlah barang yang dialokasikan. Jika kapasitas habis, pindah ke sel berikutnya di kolom yang sama. Berarti nilai persediaan 7.895 dikurang 7.895 berarti habis. Dan nilai persediaannya 8.000 dikurang sama 7.895. Hasilnya yaitu 744. Di sini habis berarti tidak bisa dialokasikan lagi, diberikan tanda silang. Kemudian kita pindah ke sampingnya dengan nilai yang paling kecil, yaitu 1.780. Antara nilai permintaan dan persediaan, nilai yang paling kecil adalah 744, yang berarti dialokasikan ke sini. Kemudian dikurangi kembali dengan nilai persediaan dan permintaannya. Nilai persediaan habis, nilai permintaan menjadi 6.094. Yang di sini tidak bisa dialokasikan lagi, berarti diberikan tanda silang. Kemudian lanjut ke yang paling bawah dengan biaya distribusi terkecil, yaitu 1.800. 6.094. Berarti di sininya kosong, habis permintaan, persediaan dikurangi. Nilai persediaan menjadi 4.809.
Di sini habis, di sini habis. Ulangi langkah tersebut hingga semua sel pada kolom dan baris teralokasikan. Setelah semua sel terisi sesuai dengan aturan, maka hitung total biaya dengan mengalihkan jumlah barang yang dialokasikan dengan biaya pengangkutan per unit pada sel tersebut. Itu berarti Z sama dengan 7.895 dikali 1.780. Ya, ditambah dengan 744 dikali 1.780. Kemudian 6.094 dikali dengan 1.800. Lakukan sehingga semua biaya terhitung. Kali 1.800. Ditambah 3.675 dikali 1.950. Ini terus 7.303 dikali 2.070 ditambah 624 dikali 1.800. Dan yang terakhir 2.110 dikali 250 hingga total yang dihasilkan yaitu 69.247.830. Hasil ini didapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efisiensi, alokasi atau solusi awal dalam optimalisasi masalah transportasi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait metode Kiskos. Metode ini termasuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Di sini bisa terlihat dari 1670 nilai yang paling terkecil. Kita coba dari sini 1670. Lihat persediaannya ada 10.903 tapi di bawahnya 2.110. Kita ambil yang dari di sini karena nilai paling terkecil. Kita tulis 2.110. Selanjutnya kita cari lagi nilai yang terkecil karena ini sama. Kita cari di sini terlebih dahulu, yaitu nilainya sebesar di bawah ini karena dari persediaannya 10.903, dari permintaan yang paling kecilnya 7.932. Kita tulis di sini 7.932. Setelah itu lanjut ke 1670 di PT Mahogang dari Nusantara. Kita tulis karena di sini sebelahnya sudah ada, kita jumlahkan saja, lalu kita kurangkan dengan 10.903. Hasilnya ini kita ambil selisihnya, yaitu kurang lebih 861. Setelah itu kita cari nilai yang lebih tinggi tapi tidak lebih besar dari sebagian yang lainnya, yaitu ada di 1670 sama. 1670 kita ambil dari pengurangan 3.675 dengan 861, yaitu kurang lebih ada
2.734. Setelah itu kita cari yang lebih besarnya, nilainya itu ada 1.780. Di sini ada 2, kita ambil aja yang di sini karena nilainya bebas, mau ambil yang mana aja. Kita tulis aja di sini nilai terkecil dari 8639 sampai dengan 7896, yaitu tentu saja ini. Kita tulis saja 7.890. Selanjutnya kita ke sebelahnya. Di sini pengecilan dari 8639 sampai 6834. Karena di sini sudah ada 7.895, kita kurangkan saja, kita ambil selisihnya, yaitu kurang lebih ada 744. Selanjutnya ke nilai yang lebih tinggi lagi, yaitu ada di 1800. Kita sambil ambil yang ini aja, walaupun nilainya bebas, mau ambil yang mana aja. Saya ambil yang di sini. Perbedaan antara 7.894 dengan 14.068. Kita ambil nilai yang terkecilnya, ada 7.894. Setelah itu kita ke nilai yang paling tinggi, ada 1.950. Karena di sebelahnya ada 7.894, kita ambil selisih dari 14.008 dikurang 7.000, yaitu kurang lebih hasilnya ada 8. Salah Pi. Dari nilai 1.800 kita cari nilai yang terbesarnya. Di sini ada 1.950. Tapi karena di sini di atas, bawah, dan sebelah kirinya ada penilaian, dan di sini ada 14.068, di sini ada 3.675, tinggal kita ambil selisih dari permintaan dan persediaan tersebut. Dari hasilnya tersebut ada 80. Kalau dijumlahkan ini akan sama hasilnya. Setelah itu kita cari ke yang 1950 di sini, yaitu dari 6.838 dengan 14.068. Karena di sebelah kanan juga ada penilaian 7894 dengan 80, kita ambil lagi selisihnya dari persediaan dan juga permintaan ini, yaitu dengan jumlah 6.094. Nah, untuk yang sudah dinilai ini, karena nilainya sudah sama, kita silangkan karena sudah habis. Coret 89 hasilnya 10.903, habis. Selanjutnya ada 14.008, hasilnya kita, kalau dijumlahkan ini hasilnya akan sama. Kita coret lagi. Untuk penilaian terakhirnya, dari kotak ini atas 1.780 dikalikan dengan hasil yang sudah dikurang atau ditambahkan. Ini ada 7.895 dikali dengan 1.780. Di sini ada kurang lebih, kita hapus. Kalau dijumlahkan, dikalikan 1.780 dikali 7.895, hasilnya sama dengan 3.523.700. Selanjutnya ada 1.780 dikali dengan 744 sama dengan ada 4. Untuk penjumlahannya semua sudah selesai, data-datanya sudah. Lalu kita kalikan 1.670 dikali dengan 2.110, hasilnya sama dengan 3.523.700. Selanjutnya 1.670 dikali dengan 7.932, hasilnya ada 13.246.440.000. Terus ada 1.670 dikali dengan 861, hasilnya adalah sama dengan 1.437.000.
870. Lalu di sini di bawahnya ada 1670 dikali dengan 2734. Hasilnya adalah 4 5 6 5 780. Selanjutnya, setelah itu kita kalikan 1780 dikali dengan 7895 dengan hasil 14.053 100.000 rupiah. Hasil dari 744 kali 1780 sama dengan 14.209.200 rupiah. Lalu di sini ada 1.800 dikali dengan 7.894. Di sini ada hasilnya dan juga hasil dari 1.950 dikali dengan 80 dengan hasil 156.000. Yang terakhir ada 1.950 dikali dengan 6.094. Hasilnya sama dengan 11.088.300. Dari total penjualan yang sudah dituliskan, kita jumlahkan semua akan menghasilkan 51.162.870. Ini hasilnya. Saya akan menjelaskan terkait dengan metode FAM, yaitu dengan Frugal Approximately Method, yaitu dimana kita harus mencari selisih terlebih dahulu, dimana selisih tersebut untuk bisa menghasilkan mana yang paling terkecil atau paling minimumnya terkait dengan pembiayaan. Nah, kita dimulai dari di sini. Kolom baris di sini yang paling kecil yang mana, yaitu ada 1780 dan 1780. Kalau misalnya kita hitung akumulasinya 1800 kurang 1780 dikurang 1780 itu hasilnya 0. Kalau misalnya kita hitung dari kolom ini 1700 deret ke bawah, yaitu kita cari dulu yang paling kecilnya, yaitu di mana ada 1780 dan 1950 yang menghasilkan kalau misalnya kita kurangi yaitu sekitar 170. Nah, untuk yang kedua yaitu di mana kita perlu cari lagi nih untuk yang kedua, yang minimum terkecil yang nomor kedua, yaitu ada 1950 dan juga 1780. Baik, jadi saya akan memberitahu terkait dengan metode FAM atau Frugal Approximately Method, yang dimana kita harus cari nilai yang terkecil terlebih dahulu, baru kita lihat dari antara permintaan atau persediaan mana yang nilai yang paling terbesar, lalu yang terbesar itu yang akan diutamakan atau ditaruh terlebih dahulu nih, habis itu baru dikurangi dari ini, seperti itu. Yang kita mulai dari sini, dari kolom-kolom ini, dimana kolom-kolom ini kita cari dulu yang paling minimum banget dari semua baris kolom ini. Deret tersebut adalah yaitu 1780 dikurang 1780, hasilnya adalah 0. Di sini harusnya 0. Nah, yang kedua adalah nilai minimum dari ini dikurangi ini. Nilai dari 1950 dikurang 1950 adalah 0. Ada 170. Oke, yang ketiga adalah kita cari dulu nih deretan yang bawahnya. Apa sih nilai yang terbawahnya? Kita cari dulu yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Adalah 1780 dikurang dengan 1950 yang menghasilkan adalah 170-an. Lalu yang kedua, cari dulu nih yang paling terkecil minimumnya, yaitu 1950 dikurang 2500 adalah 170 juga. Jadi di sini untuk yang ketiga juga sama.
yaitu 170 juga seperti itu. Untuk yang kedua, deret ke bawah, yaitu nilai paling kecilnya adalah 1780 dikurang 1800 yang hasilnya adalah 20. Yang ketiga adalah cari yang terkecil lagi nih, 1950 dikurang 2500 yang hasilnya adalah 20 juga. Seperti itu. Kenapa untuk selanjutnya tidak kosong? Karena ini nilainya sudah habis. Seperti itu. Untuk yang ketiga, untuk deret bawah, untuk yang keempat adalah ini deretan sini. Kita cari paling kecil yang mana? Yang antara ini dan ini, yang hasilnya adalah 0. Lalu yang kedua adalah ini dikurangi dengan ini, hasilnya sama dengan 0. Yang ketiga juga sama, ini dikurang juga ini sama dengan 0, hasilnya 0. Maaf, saya tidak bisa menulis ulang karena papannya tidak muat. Untuk yang selanjutnya adalah barisan deret dari PT Polygon Alam Surya, yaitu dimana kita nyari yang terkecil, yaitu 1800 dikurang 1800 hasilnya adalah 0. Yang nilai kedua adalah dimana 2030 dikurangi 2110 yang hasilnya adalah 0, seperti itu. Yang ketiga juga sama, hasilnya juga 0, seperti itu. Untuk yang keempat, PT Anaris Nusantara ini hasilnya juga sama, 0 juga. Bagaimana kita bisa menentukan nilai 0? Ini 1670 dikurang 1670 sama dengan habis. Untuk yang kedua adalah 1950 dikurang 1950 sama dengan adalah 0 juga, seperti itu. Untuk dari kolom keempat ini dari CKA kita baris dari atas ke bawah dulu ya. Untuk CKA ini kita bagaimana kita bisa menentukan nilai kecilnya, 1670 dikurang dengan 1800 yang bisa menghasilkan sekitar 130. Ini 130. Lalu yang kedua adalah nilai minimum dari 1900 dikurangi 2070 yang hasilnya juga sama 1130. Yang ini juga sama, bisa jadi ini kurang ini, ini kurang ini kurang ini, terus ini kurang ini, hasilnya juga 130, seperti itu. Untuk yang terakhir adalah yang kita melihat dari yang nilai terkecil dahulu. Apa sih nilai terkecil yang lebih dahulu? Adalah 1670 dikurang dengan 1950 yang hasilnya adalah 280. Oke, untuk yang kedua adalah 2500 dikurangi 2500 sama dengan adalah 0. Seperti itu. Untuk yang baris kolom ini, yang ketiga dari PT Surya Rimba Wana Subur, yaitu kita nilai paling kecilnya adalah ini dikurang ini sama dengan habis. Oke, kita silang terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah ini 1800 kurang 1950 yang bisa menghasilkan 150. Nah, yang juga ini dikurang ini habis. Untuk ini dikurang ini sama dengan 150. Terus 2070 dikurangi 2500 sama aja 150, seperti itu. Untuk yang ketiga adalah dari PT Aheng yang dimana bisa menghasilkan sekitar 130. Bagaimana sih kita bisa menentukan nilai 130 tersebut? Di sini kita kurang dari 1670 dikurang 1800 yang hasilnya 130. Terus udah nih, kita silam sebagai contoh saja. Untuk yang kedua kita cari lagi yang terkecil, 2030 dikurang 2500 yang hasilnya adalah 130 juga. Gak mungkin dong. Untuk yang terakhir adalah 2500 kurangi 2500 sama aja habis. Contoh kita kasih silang terlebih dahulu saja, seperti itu. Maka nilai tersebut kita ambil dari sini, terus kita masukin ke bagian dari si CV Lingga Indahwood, yaitu sekitar dikurangi juga ya, perlu digaris bawahi, kita dikurangi ini dari permintaan dan persediaannya kita kurangi terlebih dahulu, seperti itu. Yang menghasilkan adalah 1801. Dan dimana yang kedua yang bisa mendapatkan terkecil itu adalah PT Binangga Sumber Prima yang mendapatkan dari 6.838 6.800
Bagaimana sih kita mengetahuinya? Yang ini juga udah habis, gak mungkin kita ambil. Udah pasti ini silang. Ini habis, ini habis, ini habis, ini habis. Dan oke, yang kedua, ini bagaimana sih? Ini juga udah habis, gak mungkin. Ini juga udah habis, ini juga gak mungkin. Ini juga udah gak mungkin. Aduh, perusahaan tersebut sudah ada tidak harapan untuk mendapatkannya. Untuk yang ketiga dari PT Mahagung ini mendapatkan sekitar 861. Untuk yang kedua adalah 7.932. Yang terakhir adalah 2.110. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Kita lihat dari sini, terus dari sini, dan ini dilihat dari sini, dan ini dari sini, seperti itu. Anggapannya kalau yang saya ketahui, ini juga nilai dari sini juga bisa dikurangi dari sini, ini juga bisa dikurangi dari sini permintaannya, dan ini bisa dikurangi dari permintaan, seperti itu, untuk menghasilkan hasilnya seperti itu. Untuk yang baris ketiga, kita mendapatkan 7.894. Bagaimana kita bisa mengetahui 7.894 dari sini? Karena untuk selanjutnya adalah 80 dikurangi saja sebenarnya. Lalu kita silang. Ini 80 dikurangi ini ya sebetulnya. Untuk yang terakhir dari Aheng adalah di sini kita sudah tidak mendapatkan kembali. Lalu kolom keempat mahogani kita kurangi, hasilnya 2.734. Terus lalu kita silang. Nah, untuk dari sini kita nilai terakhir nih. Kenapa saya bisa melihat dari diantara semua nilai terbesarnya adalah 280? Karena kita nyari nilai yang paling terbesar diantara kolom ini, kolom persediaan serta kolom dari selisih permintaan, seperti itu. Yang dimana kita mendapatkan 280, kita kurangi nih dari 10.903 dikurangi dengan 2.110 yang menghasilkan dimana kita harus menentukan nilai paling kecilnya, yang nilai paling efisiennya. Nah, kita akan taruh, kita akan cari ke sini, kita akan tarik kembali sampai kita mendapatkan nilai sampai ke 2.110, seperti itu. Kalau misalnya ada kurang, mohon maaf sebesar-besarnya, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode stepping stone. Pengertian metode stepping stone adalah hasil optimal menggunakan hasil penyelesaian, yaitu NWC. Contoh perhitungan ini saya ambil pertama dari sel yang ini. Kita tarik ke sini, lalu dari sini kita tarik ke bawah, lalu dari sini kita tarik ke kanan. Di sini kita taruh plus, sini minus, sini plus, lalu di sini minus. Setelah itu kita kalkulasikan dari semua sel ini, lalu hasilnya itu 330. Contoh perhitungan yang kedua itu saya ngambil dari sel ini, kita tarik ke sel ini melengkapi sel yang ini, lalu kita tarik ke bawah, lalu kita tarik lagi ke samping kanan, lalu ke bawah lagi, lalu ke samping kanan, lalu balik lagi ke sel yang awal. Sama, kita taruh plus minus plus minus plus minus, lalu kita kalkulasikan dari semua sel itu, dan hasilnya adalah 20. Contoh yang ketiga, saya mengambil dari sel yang ini. Sama, kita mulai dari sini ke atas, lalu ke samping kanan, lalu ke bawah. Di sini tetap kita taruh plus minus plus minus, lalu kita kalkulasikan lagi dari semua sel yang itu, dan totalnya adalah 700. Nah, setelah itu ulangi tahapan yang sama hingga sel yang kosong ini
teralokasikan. Jika semua sel sudah teralokasikan, mari kita hitung. 7.895 dikali 1.780 lalu ditambah 744 dikali 1.780 lalu ditambah lagi 6.094 dikali 1.800 ditambah lagi 1.758 dikali 1.800 ditambah lagi 941 dikali 1670 lalu kita tambah lagi 2110 dikali 1670 kita tambah lagi 6136 dikali 1800 lalu ditambah lagi 7932 dikali 2070 lalu ditambah lagi 2734 dikali 1670 sehingga metode stepping stone menghasilkan sebesar Rp 66.641.020 rupiah. Gini hasilnya. Baik, baik Bapak Daniel, kami akan tutup presentasi malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari perbuatan, sikap maupun sifat kita yang mungkin sedikit terbata-bata dalam menjelaskan poin-poin penting dalam presentasi tersebut. Baik, tidak perlu berlama-lama, saya tutup dengan kata-kata, yaitu seketika menderas aksara biru dan kau lebih bisu dengan seikat bunga yang kian layu, musnahlah sudah, lupakan kedamaian semu beserta isyarat segala pesonamu, biarlah menjadi misteri batu nisa sama memanggil, sebagaimana aku tak dapat menahan ingatan tentang kepalan tangan-tangan orang-orang yang dikutuk parasmu menjadi genangan kolam. Mungkin surga cemburu dan mencuri dirimu dari pelungkanku. Saya Hasan Lafarobi selaku moderator dan presentator ketiga pamit undur diri.